Balik lagi di MHM Podcast Collaboration with Bizlow dan Bizhub. Dan kali ini kita punya seorang bintang tamu, pengusaha muda dengan berbagai macam lini bisnis. Bisnisnya apa saja? Kita lihat video company profile dari narasumber kita hari ini. Ronaldo Putra, apa kabar bro? Baik, siap. Thank you banget lo nih kehadiran bos besar. Enggak. Besar ya? Besar, bos Besar besar. badan ya? Gemuk gendut. Bos besar. Uangnya gendut juga Uangnya ini. gendut, dompetnya gendut ya. Ngeri kali. Pakai tipis, kan? Iya, iya. Kita pengen ngobrol-ngobrol aja nih. Siap. Bro. Pengen tahu lah cerita. Kan sekarang lo kan udah terkenal nih ya. Enggak mana ada, Bro. Terkenal ya? Terkenal, sering muncul di koran loh. Iya. Umur 31 tapi punya bisnis omset ratusan miliar. Enggak. Usia 31 ya? Miliar kan? Nah, Mei. Mei besok 31. Mei 31. Ya tapi kan lo masih muda tapi bisnis lo udah gurita bisnisnya itu udah Enggak. gede gitu. Nah, Belajar. boleh ceritain nggak? Dulu Sebelumnya kita Oh iya, quiz betul. dulu. Sebelum diceritain, kita quiz dulu. Soalnya emang penasaran ya. Iya. Apalagi tadi company profile-nya cukup bagus banget gitu kan. Iya. Oke, kita ada quick test. Oke. Jawab dengan cepat pertanyaan kita. Oke. Lo dulu Silakan. apa? Gua dulu. Lo dulu deh. Boleh. Crypto atau stocks? Stop. Oke. Business or invest? Invest. Famous or rich? Rich. Oke. Cewek seksi atau cewek cantik? Cantik. Oke. Satu lagi ya. Education atau experience? Experience. Ya. Oke, experience. Tapi yang gue tahu kan salah satu narsum yang ngirimin CV ini dia. Ya kan? Enggak. Selain company profile, logo kantor, logo bisnis, tapi ada CV. Kamu Iya. tuh baru diupdate, Bos. Oke, siap. Sayang kan? Sayang kalau Kan? enggak. Iya, Tapi iya. based on your CV, lo lulusan S1 SBM ITB dan S2 ITB juga. Siap. Tapi tadi jawabannya ke experience. Experience. Tapi jawabannya nanti Oke. setelah kita mulai Oke, siap. ditanya-tanya oleh Reza dulu. Boleh ceritain dong gimana sih dulu perjalanannya dari kuliah sampai Oke. sekarang ya? Iya. Ceritanya sih ya biasa aja sih, Bos. Yang pasti semua itu butuh proses. Nggak ada yang instan, nggak ada yang bisa langsung tuh nggak ada. Gue juga mulai juga dari bawah, dari nol, dari cuman alhamdulillah waktu kuliah gue bisa bayar kuliah sendiri di SBM ITB. Oh, bayar kuliah sendiri? Iya, karena bokap gue udah bilang nilai gue bagus, gue nangis Bos kuliah itu. Kayak apa nggak bisa bayar kamu lagi nih, kamu tes itu. Kayak gitu? Oh iya? Di Bandung tuh, lo kos ya? Bandung ngekos. Ngekos Oh, gue oke. juga orang-orang bayar 1,5 juta kosan. Gue cuma 500.000 dulu. Semester Di situ? berapa? Iya, itu bagus. Itu bagus. Dalam gang sempit kecil. Iya. Pokoknya gue ya Sama. sangat menyedihkan lah gitu loh. Padahal istilahnya kalau di SBM itu kan kesannya orang-orang Prestis kaya ya. gitu kan. Kita dari bawah. Jadi lo semester berapa mulai bayar kuliah sendiri? Hampir di tahun ketiga ya, tahun terakhir gue kuliah. Tahun terakhir gua Bokap kuliah. telepon gua. Iya. Bokap kenapa bangkrut, sakit atau apa saat itu? Ya ada miss lah. Miss, ya. Financial problem Financial ya? problem. Akhirnya gue ikut beberapa perlombaan, terus juga bisnis juga. Gue bikin jual nasi box
di kampus gitu ya, gue nggak malu bro bawa nasi box gitu, gue dagangin gitu kan ke teman-teman sendiri gitu loh. Siapa yang mau gue beli 3.000 jual 6.000 juga. Gue punya dulu armada juga kayak Gojek, sebelum ada Gojek gue bikin juga. Itu namanya OSI Delivery, pakai BBM dulu. Iya BBM gitu. Iya. Segala macam, gue kerja sama dengan restoran-restoran yang memang apa namanya teman-teman itu suka pesen gitu kan. Terus gue open, siapa yang mau beli ini segala macam nanti di DM. Gue mempekerjakan kayak staff teman-teman juga lah. Bagi hasil ada teman-teman yang memang masih SMA gitu kan, dia mau belajar usaha, belajar bisnis itu kerjaan. Udah mereka ada 3 orang gue suruh kerja, gue siapin boxnya, motornya gue siapin segala macam. Usia berapa saat itu? 17 tahun. 17 tahun, jadi you're starting the business from the campus ya? Karena Kayak Hairul Tanjung. SMP gue 2 tahun bos. SMP 2 tahun. Jadi Axel, jak di lab spot. Enggak di Jakarta. Di SMA, SMP negeri. Oh. SMP negeri di Jakarta Timur. Oh, ada ya? Ada. Lab school yang negeri bukan enggak? Negeri kan 236 kan, negeri kan 236. 252 itu emang topnya lah di timur, lumayan lah. Berarti Timur Pride nih. Timur Soalnya saya juga Timur Pride teman lab school. Gitu. Terus ya udah, gua sambil usaha sambil belajar aja gitu. Memang gue sukanya di finance, di marketing juga. Sama terakhir gue ngambil apa namanya skripsi ya. Itu negotiation and mitigasi risk gitu. Oh, mitigasi risiko. Negotiation. Jadi S2-nya pun gue fokus itu gitu. Tapi while lo 17 tahun sudah memulai bisnis itu, modalnya dari mana ya saat itu? Modal awal? Nggak ada modal bos. Hah? Nggak ada modal? Pakai yang baik kesalahan aja gitu iya, ya? pakai yang ada aja, ya biasa lah dari jajan itu gue kumpulin bos. Oke, dari jajan gue orang kumpulin. tua ya kan. Oke. Kebetulan gue juga ada partner tuh itu sama namanya Rizky itu kan, ya udah kita bikin berdua gitu loh. Gitu. Terus habis itu udah lulus tuh. Lulus. Terus ngapain? Ya gue kerja 6 bulan doang. Sempet kerja kantoran berarti ya? Kantoran gaji 4 juta itu udah wow banget lah, bisa apa segala macam gitu kan. Terus ya udah gue kerja juga sama ada big boss lah, big boss yang ngarahin gue, yang mentorin gue sampai terakhir 2018-19 gue waktu itu apa namanya lagi mengandung istri gue juga. Terus ya itu kena PHK gue. Oh. PHK dari bos tadi? Iya. Okay. Oh ya biasalah kan, mungkin ganti rezim kita istilahnya nggak nyerang lagi, attack lagi, defense gitu kan. Mungkin usaha-usahanya kena potong juga segala macam, ya udah. Mulai dari nol lagi gitu. Jadi setelah kena PHK baru memulai bisnis lagi? Iya, baru benar-benar pure bisnis sendiri itu baru 2018 ini lah. Baru 2018 ya? Berarti ya? Lama bos. Ya. Udah 3 jadi tahun. empire tapi ini. Enggak. Ini baru start bos. Baru start. Ini baru start. Biasa luar biasa. Jadi setelah berapa lama kerja tuh gue kena PHK? 2 tahun 3 tahun lah ya? Ya 2011 gue kerja. 2011 gue kerja. 7 tahun lah ya? 18, 19, 7 tahun, 8 tahun baru. Di perusahaan itu ya? Iya, perusahaan itu. Kena PHK and then langsung bisnis? Bisnis. Sebenarnya gue mulai usaha ya sambil kerja, ya sambil mulai berinvestasi atau mau cari kerjaan yang mana ada uang dari big boss kan, kita kumpulin tabungan, ya mulai dari 50 juta invest itu kan passive income sampai akhirnya gue pengen juga gitu belajar gimana sih Invest bisnis. untuk apa tuh? Dulu Stok di pasar modal? Atau? enggak, jadi kita ada trading trading. batu pasir. Oh. Split Iya. nanti dari 50 juta terus dari sampai kita bikin apa namanya kapal juga, apa namanya tradingnya pakai kapal, jadi dari pasir putih di Kalimantan bawa ke Cilegon segala macam gitu. Itu sendiri? Ada partnernya juga. Partner juga. Karena memang kita kan ada kerjaan juga kan, jadi invest aja. Oke. Sampai benar-benar lo di PHK dan memulai dari Betul. awal lagi. Dengan tim yang itu juga. Dengan tim yang sama? Oke, berarti udah bentuk ya? Ya ada sedikit, tapi akhirnya kita ya biasa nanti kan ada yang cocok, ada yang nggak Betul. bisa lagi, akhirnya gue sendiri sekarang. Sekarang sendiri, oke. While lo menentukan partner itu lo melihat backgroundnya dari mana sih? Maksudnya kan beberapa narsum gue ada yang misal skill gue di marketing, gue nyari yang jago operasional, misalnya kayak gitu. Atau apa? Atau kliknya atau apa? Kalau lo sendiri gimana? Kalau dalam menentukan partner ya, jadi memang yang pertama itu yang kita lihat proyeknya
Projectnya bagus apa enggak, visibility study-nya, terus juga apa namanya business model canvas-nya, masuk apa enggak sama skemanya. Skemanya apakah kita diuntungkan gitu kan, scope of work-nya apa cuman kita mau dimainin doang sama dia doang gitu kan. Jangan sampai kita kena apa namanya zaman sekarang kan banyak penipu ya. Jadi Flexing. benar-benar flexing ya. Flexing. Ada yang mau cepet-cepet kaya gitu kan. Iya. Ini cepet kaya tapi real. Nah, dari nol bos. Dari nol. Ya, Nah itu yang menarik dari nol itu. Jadi while lo di PHK and then lo memulai bisnis itu kan dari nol kan berarti kan? Iya, umur 22 23 gue udah alhamdulillah udah bisa beli Ducati gitu kan, CR-V pakai uang sendiri, S2 juga bayar sendiri, 22. Itu Trading masih itu? sambilan itu tadi. Itu bonus dari project yang gue kerjain sama bonus gue. Umur 25 ya gue punya apartemen di Gancit juga, terus juga rumah juga, jadi memang pelan-pelan sih. Sampai akhirnya 2019 itu gue ketipu juga yang cukup besar lah gitu kan. Akhirnya gue laporin polisi segala macam, ada yang balik, ada yang enggak, ada yang pasang badan juga gitu kan. Tapi ya itu risiko bisnis ya. Jadi makanya gue bilang tadi kan, kenapa gue pilih experience, karena memang sebenarnya ya edukasi itu ya edukasi doang gitu. Tapi yang paling penting adalah experience yang harus kita gali gitu kan, apa namanya sense of business gitu kan. Habis itu juga mungkin ada punya firasat atau apa ya, intuisi lah. Oh ini orang benar, oh ini nggak benar, itu yang itu lo pelajari selama proses berbisnis. hampir 12 tahun lah kita ya. Dari 2011 kan ke 2012. Gimana caranya lo mengasah intuisi lo yang tadi lo bilang? Ini orang benar, ini orang enggak, ini orang cocok untuk dijadikan partner, atau gue bisa kerja sama ini, gue bisa invest di sini. Intuisi itu gimana tuh cara mengasahnya? Ya jadi itu tadi gue suka ya edukasi satu hal, tapi yang paling penting itu ya bagaimana kita lihat dari etikanya, sopan santunnya, dari bagaimana dia menepati janjinya gitu. Memang itu nggak bisa sekali ketemu langsung oke, gue invest ke lo ya gitu loh, nggak bisa. Jadi, Berkali-kali dulu ya? Kita cek, betul, kita cross check latar belakangnya ke teman-teman kita, tanya orang dia kenal siapa, ada nggak yang kita kenal juga, itu memudahkan kita gitu loh untuk tahu dia. Kita cross check bener-bener jangan cuma satu orang, tapi ya kalau bisa 10 orang gitu loh. Jadi menurut lo dia gimana, oke nggak? Menurut lo dia gimana, oke nggak? Jadi circle-nya dia dan circle lo. Betul. Tapi kalau out of nowhere orang, ya let's say misalnya foreigners lah atau pengusaha luar dari DKI misalnya, itu lo gimana? Caranya ya udah dengan cara yang paling gampang, sesuai dengan prosedur gitu kan. Jadi benar-benar resikonya kita mitigasi. Iya. Kan Tetap kalau mau mitigasi. invest ya gitu loh. Masalah nggak sih? Masalah trust orang gitu. Kayak Zom. Masalah. Oh iya. Lu pernah nggak? Boleh ceritain nggak? Dulu gue sempat dikasih tahu sama orang, oh ini orang bermasalah, tapi dia baik gitu kan, dia apa namanya servis kita dengan baik ke keluarga gue kemana. Tapi ya ketika kita udah dengar ada kata yang nyulik tentang dia, itulah pentingnya reputasi bos. Iya. Pengusaha itu yang paling penting adalah jaga nama baik, reputasi, komitmen gitu. Jadi yang itulah kenapa, karena ketika lo udah tahu dia emang nggak benar gitu loh, saran gue sih ya udah sesuai dengan prosedurnya semuanya gitu. Jadi jangan, bisa tetap dikerjakan, karena biasanya tuh orang-orang tuh dalam bisnis ya nggak jauh-jauh dari proyeknya bodong. Habis itu juga mungkin tiba-tiba dia hilang gitu kan. Terus juga mungkin apa namanya yang paling gampang dan sering itu biasanya ditikung gitu loh bos. Ditikung itu yang maksudnya kayak gimana caranya kita kalau emang udah tahu nih ada orang yang nggak baik etikanya gitu kan dalam komitmen, dalam etika bisnis, ya udah benar-benar kita boundary saja. Ini aset kita, ini network kita gitu kan, benar-benar profesional jadi bos. Iya. Ditikungnya tuh gimana? Maksudnya kayak misalnya kita terlalu open, karena ketika kita udah tahu nih orang nih udah nggak benar, kita benar-benar harus apa ya, membatasi lah kita untuk cara ngomong. Jangan banyak hal-hal yang kita ungkapkan, jangan terlalu terbuka gitu kan. Biar dia yang ngomong gitu, biar dia jelasin kita segala macam. Jadi dia mengasahnya kayak gitu ya. Betul, jadi memang ada strateginya. Iya. Kalau nggak kita dimakan terus bos. Betul. Kalau kita dimakan terus. Experience ya. Ini meskipun lo memperhatikan pendidikan juga. Betul. Dan yang tadi cerita juga bahwa adik-adik lo juga lo kuliahin. Ya. Jadi memang education tetap penting, tapi experience lebih penting. Betul, itu yang For paling a mahal. business. Dan gue juga bisa bilang, gue
gue bisa kayak sekarang ini karena gue belajar dari mentor gue itu. Si big boss lo itu. Ya, karena kalau misalnya kita S1 ITB, S2 ITB banyak bro. Ya benar. Iya. Tapi Benar. kan Diferensiasinya ya, nih yang mana ya? kalau dia nggak tahu caranya, nggak tahu know-how-nya, nggak punya kepribadian atau kebiasaan dalam berbisnis yang baik gitu kan, dalam berbisnis mencari network pekerjaan segala macam yang baik, dia nggak bakal bisa juga dapet itu. Betul. Gitu. Saingan Mau banyak. S3 pun Benar. Benar. Saingan juga kan very kompetitif kan. Iya betul. Oke. Boleh tanya, selama Siap. perjalanan bisnis lo ini, lo pernah mau bangkrut gak sih? Pernah banget terus. 2021 aja nih. Jujur tagihan gue tuh di salah satu institusi di kementerian itu ada 60M. Dari Desember harus dibayar. Dia baru bayar di bulan Agustus, bos. Buset. Padahal instansi 60M. ya. Dan lu tahu kan 60M kita kalau pakai bank berapa persen, bos? Iya. Kita taruhlah yang paling jelek 2% deh. Iya. 60 ke 2% berapa, bos? Iya. Tiap bulan bos keluarin duit. Mati nggak lo? Oh. Dan di Desember itu Januari awal-awal gue ditinggalin sama tangkaran gue lah. Terus juga gue cuma punya duit 100 juta sebagai berapa gitu kan. Gue kasih ke itu gue, tangkaran gue, dia mau resign nih buat lo. Gue tinggal pegang duit mau 4 juta, 6 juta bos. 2021 itu ya? Tuh, Baru tahun kemarin dong. Tahun lalu. Bener. Jadi ya itulah naik turun lah. Maksud gue nggak ada yang bisa instan naik turun. 2020 bos. Gua harus bayar senilai 5M. Cash gua habis segala macam gitu kan, ketahan di orang juga ditipu, hilang gitu, bener hilang bos, bener hilang. Si orang ini hilang maksudnya. Hilang. Jadi Kata lu tadi tuh profile checking segala macam itu, lo nggak? itu yang gua banyak belajar karena experience itu bos gitu loh. Jadi lu udah sekolah segala macam, kalau lu nggak punya experience itu ya lu bakal hilang aja, bakal rugi terus gitu loh. Jadi itulah uang belajarnya mahal. Iya. Uang belajarnya mahal. Akhirnya ya yang bisa nolongin gue istri gue gitu. Oh, kenapa dia? Itu karena dia mau minjemin gitu bos, mau minjemin. Oh ini gue ada SHM, ada BPKB dah. Punya yang gue cari juga, gue punya gue gitu kan, rumah gue yang Tapi sama istri namanya gue. dia. Kan biasanya kan bini kan nggak boleh nih, Iya. nggak boleh lo cari duit sendiri tuh. Iya. Ya perhatian Ya, ya. tapi ya emang Nggak boleh bandel karena berarti. kita mulai nggak boleh bandel. Dulu Nggak boleh sempat bandel. bandel. Iya, sempat bandel ya. Ada yang sakti. Karena yang ternyata yang baik itu ya karena gue mulai dari nol sama istri gue, dari benar-benar ini 2 juta buat lu mau nikah sama gue nggak gitu. Kalau mau nikah sama gue ini 2 juta, mau dia dari 2 juta gitu kan, sampai sekarang naik terus kan. Maksudnya ya kalau kita dari nol itu sama istri ya enak sih bos. Jadi sama-sama dari nol ya. Maksudnya dia mau lah bantu, Iya, mau iya. usaha lagi, dia siap sih gitu loh. Kalau kamu suatu waktu bangkrut pun, dia bilang dia siap untuk bareng sama gue terus dalam keadaan susah dan senang gitu. 2021 lu cuma pegang 4 juta. Tapi Karyawan. ada aset. Oh, ada aset. Iya. Oh, yang tadi itu ya SHM itu istri ya. Iya, itu adalah lumayan lah. Cuman maksud gue Cashnya ya. cashnya nggak ada, asetnya ada gitu. Iya. Cuman kan gue harus Nggak liquid. muterin lagi, nggak liquid bos. Gue harus bayar Benar. bulanan segala macem ke karyawan kemana. Itu pentingnya berbisnis tuh aset juga. Bro. Cash flow sih bos. Cash flow. Cash flow tuh benar-benar. Cash is king gitu. Iya, cash is king bos. Gila sih. Karena nggak gampang juga kan, itu kan paling Betul. butuh berapa hari untuk itu. Hal apa yang paling berharga yang lo pelajari dari momen terendah lo itu? Ya kita harus punya backup plan, kita harus punya cadangan. Misalnya kalau kita belajar masalah keuangan ya, keuangan itu perencanaan keuangan, financial planning. Iya. Nah itu perlu yang namanya cadangan uang untuk kita hidup selama 3 bulan. Iya. Itu gua terapin sih itu tuh. Dalam Dana darurat pribadi- gitu kan. dalam pribadi juga dalam perusahaan lo sebulan 3 bulan itu lo butuh berapa sih? Sehingga ketika lo meleset, lo masih santai bos, lo masih ada cash flow gitu lo. Nggak yang tiba-tiba cuman buat hidup buat bulan ini doang gitu. Iya. Habis itu lo mati bos ketika karena semua yang di Excel ditulis di perjanjian itu nggak akan semulus itu. Betul. Pasti nggak ada yang mulus. Jadi kita harus punya backup 3 bulan. Menurut gue sih. Caranya gitu. Habis itu ya, yang pasti yang perlu kita jaga adalah komitmen dengan investor. Bos gue juga bukan uang gue juga kan. Maksud gue ya gue pakai bank, gue pakai leasing, gue pakai investor pribadi, orang terdekat
dekat gue lah. Investor Nggak banyak juga, tapi mungkin 1-2 tapi cukup lah gitu loh. Nah, maksud gue itu yang harus kita jaga. Baik kita dengan bank, karena yang namanya pengusaha kan kita butuh liquid, butuh uang gitu kan, nggak bisa kita pungkiri. Lo kalau sama customer pasar lo pundurin bisa, tapi sama investor nggak boleh. Saran gue sih itu. Sama apa nih pasar? Sama klien, sama market gitu kan, sama customer itu lo bisa, lo mundurin aja, yang penting kan lo bayar, ya kan. Tapi ada batasnya, sampai ada limitnya gitu. Tapi kalau investor, saran gue lo nggak boleh telat. Lo janji bayar kapan, lo janji bayar pokok kapan, bayar on time. Kalau bisa lebih cepat. Buat jaga trust ya. Iya, karena dari situ akan melipat gandakan lebih bisnis kita. Itu paling penting sih. Dan kita harus sebagai pengusaha ya harus mengambil risiko. Jadi kalau misalnya emang ini rugi ya kita yang jual jam tangan, mobil apa, harus berani jual bos. Jangan sampai kita telat dengan investor, terus kita masih menikmati kenyamanan itu gitu loh. Si investor kita pusing gitu kan, nah itu nggak baik sih. Ya level of trustnya lagi. Ya itu ya bisa, cuman lo nggak bakal hidup panjang. Apalagi kita yang udah punya istri bos ya. Betul. Itu menurut gue istri tuh mau berpengaruh sih dalam kita menentukan langkah ke depan. Karena misalnya kayak ada istri yang gue pengen jalan-jalan, gue pengen mobil, gue pengen rumah, pengen tas baru gitu kan. Gak ngerti bos, kita lagi pusing. Iya. Kondisinya ya. Kalau bini gue sempet juga ngambek ya, tapi gue cuma minta tas murah lah. Iya. Akhirnya gue bayar, nggak pernah yang awal 2021 itu gue nggak pegang cash, gue kalau kredit. Karena gue sayangnya sama istri kan. Siap. Gue udah beli, tapi aku nggak punya cash, kalau banyak dia ngambek kan. Yaudah nih, oke gesek. Tapi tadi gue bilang level of trust ke investor harus on time sesuai yang based on paper atau apapun itu. Nah, bagaimana lo meyakinkan untuk investor ini bisa invest ke lo gitu? Ibarat kata secret of secret sauce-nya dalam dunia investasi, financing itu yang pertama, yang paling utama adalah kita mulai dari start from small bro. Oh small, iya. Habis itu kita buktiin. Iya. Kayak ke bank aja ya berarti ya. Lo lancar sekali. Lancar bayar, diteleponin lagi tuh kalau udah mau habis. Iyalah. Iya. Kita jadi pelan-pelan. Iya, dari nominal kecil gitu ya. Tapi bayar tepat waktu dan lain sebagainya. Iya, intinya sih menurut gua nggak ada di dunia ini yang instan gitu. Betul. Kan. Jadi proses semua lah. butuh proses gitu loh. Oke. Tapi lu pernah juga maksudnya lewat dikit terus lo memberikan suatu Oh iya, kalau lewat sih pas. pasti asal ada dokumennya, ada kelengkapannya, semuanya, data di print semua, kasih dia, jelasin, data ngomong baik-baik segala macam, itu sih menurut gua nggak masalah. Yang pasti kewajiban kita, let's say kita mundur nih 3 bulan, tapi kewajibannya atau apa tetap dibayar gitu. Ya nggak bos? Ini kan bos CEO Vin. Iya, bukan lebih jago lah. Mentor gua. Gua siap bermentor juga. Mentor kita semua. Siap. Yo, tadi kan memang ada company profile lo bisa ceritakan nggak bisnis lo sekarang, bisnis unitnya apa yang lo jalani sekarang? Kita ada beberapa bisnis. Ya. Yang pasti pengadaan. Pengadaan itu kita fokus ke pengadaan pakaian. Bukan lebih ke kementerian sama ke badanan. Jadi yang memang lancar pembayarannya karena banyak kan dari BUMN juga atau apa gitu kan, swasta gitu yang memang kalau gue lihat pembayarannya agak seret bos. Jadi kita harus cari apalagi di zaman instansi ya. Zaman COVID ini yang benar-benar orang yang mau bayar gitu loh. Iya. Oh jadi lu prefer di instansi ketimbang swasta ya? Iya. Kan ada orang yang prefer swasta, iya. Ada yang prefer instansi gitu ya. ya. Tapi memang gue lihat juga apakah memang dia membayarnya gimana. Kalau yang jelas bagus itu kan memang dari sana, dari pemerintahan. Iya. Pasti dibayar. Pasti gitu. Nah, cuma lama banget tadi cerita 9 bulan Agustus baru dibayar. Itu memang kondisi parah kalau COVID semua karena anggaran semua kementerian dipotong, semua dipotong, semua habis. Prefernya ke kesehatan kan. Gila, semua tuh pada multi-year, mundur segala macam. Terus terbayar tahun ini setengah, tahun depan setengah lagi ya. Semua kayak gitu bos. Pengadaan, and then? Pengadaan yang kedua kita masuk juga di F&B. Ya itu kita ada buka 2 cabang bisnis gitu kan di satu di Malang, satu di Jakarta. Duren Sawit. Oh. Tadi kan pengadaan, F&B, and then
Yang terakhir tuh ya gue juga ada di finance sosial konsultan. Jadi misalnya kayak ada orang yang mau buat bisnis baru atau mau pengembangan bisnis, gimana caranya segala macam, ya gue bisa membantu lah. That's why mentor itu tadi. Enggak. Kita sharing aja Okay. Lo mau jalur mana gitu kan, mau pakai uang yang mana gitu loh. Dari ketiga bisnis lo itu yang paling making money yang pengadaannya? Pengadaan ya. Tapi pengadaan itu kan memang nggak setahun tuh nggak tiap bulan bos. Setahun tuh ya kita Iya itu ya. Kapan kan? Misalnya tergantung kita bagaimana marketingnya gitu loh. Tahun ini dapatnya berapa, tahun depan dapatnya berapa gitu kan. Semuanya sih memang seperti itu ya. Nggak ada yang fix tuh nggak ada. Iya. Jadi memang Ya bisnis lah ya. Iya. Yang berpintar naruh dana cadangan. Betul. Kalau di perusahaan itu sendiri dana cadangannya berapa persen tuh dari apa namanya expense per bulan? 3 kali tadi itu ya. 3 kali dari OPEX. Iya betul. Oke. Jadi safe lah. Ya. Jadi ketika ada masalah pun kita bisa cari. Iya. Nah, bisnis lo ini kan sebenarnya main network ya. Lu gimana sih kok bisa network lo? Gimana pertama lo build-nya? Iya. Siapa yang introduce lo ke this people? Yang bukan jalan ini ya. Tapi kan jalannya susah ya. Iya. Menurut gua kayak paling challenging lo. Iya. Iya. Gak gampang lo. Itu ya bergaul aja sih bos, bergaul banyak teman kayak Semua orang juga bergaul. Cuma ada sih cara bergaulnya gitu. Ada yang introvert, ada yang extrovert gitu kan. Yang pasti sih begini. Gimana ya? Ini juga sih. Ini cara bergaul nih ya pintar-pintar kita sih. Gue jujur baru pertama kali ikut organisasi gitu loh di HIPMI. Sebelumnya gue nggak pernah ikut organisasi. Nah, that's why dia dapat networking justru belum dari organisasi kan. Bukan. Nah itu makanya benar juga. It's a good question. Gimana lo caranya ngebuka? Let's say kan ada dari orang tua yang kenalin. Ya itu gue awal masuk pengadaan di TNI Polri juga itu lewat teman-teman gue sih, gue kontak-kontakin. Oh. Jadi ya gue istilahnya gue punya nomor telepon di WA, ya kan? Gue WA semuanya gue WA. Gitu. Jadi gue istilahnya nggak tau malu aja bos. Phone Nggak tau contact. malu bos, mau izin ngopi, ada telepon, gue punya kerjaan ini nih, lu bisa bantu apa enggak gitu. Jadi ya sebenarnya menurut gue nggak perlu dulu harus ketemu high level sih untuk Iya. kerjaan. Oh gitu ya. Karena memang kerjaan itu datang dari mana aja bos. Benar. Bahkan bisa dari notaris, bisa Iya. dari staff kita di kantor, dari satpam, dari mana segala macam itu ada buka dari teman-teman SD, SMP, SMA, kuliah. Benar. Jadi dari manapun menurut gua itu kalau ada handphone ya lu buka WA lu aja datang ketemuin semuanya. Iya. Oh ya? Mau saudara pun lu ceritain, bos gua kayak gini. Itu yang gua lakukan sih. Jadi benar direct marketing ya? Ya, jadi bos gue juga pernah berbilang gini ke gue. Intinya lo harus bikin network lo sendiri, lo harus bikin komunitas lo sendiri, lo harus bikin tim lo sendiri. Jangan lo pakai tim gue, karena ketika lo pakai tim bos gue gitu kan, itu adalah tim bos gue gitu loh. Jadi nggak bakal bisa nyambung bos. Nah lo harus bikin tim lo sendiri, bikin network lo sendiri, nongkrong lo sendiri gitu kan, itu yang akan membuat lo besar. Gitu sih. Oke. What's in it for them ya? Iya. Kenapa kok dia mau Gini, bantuin bos. lo? Apa? Kenapa network lo ini mau bantuin lo? Ya sebenarnya ya karena kita baik ya, maksudnya kayak kita harus berbaik hati, berbuat Trust. baik, dan entertain buat dia senang, buat dia happy gitu kan. Jadi ya yang pertama sih bos gue pernah bilang juga gini, ilmu juga nih. Yang pertama tuh ada 2 hal. Itu yang pertama logik, yang kedua adalah ya itu uang gitu loh. Jadi ya lo kalau mau bikin bisnis tuh lo harus punya logik gitu kan, punya peluang-peluang apa, kombinasikan gitu, di network kan digabungkan segala macam sama ya lo harus punya uang modal gitu loh. Yang modal ini ya kita semua dari yang kecil aja, semua aja gitu loh. Misalnya modal lo cuma 1 juta ya udah lakuin aja yang 1 juta gitu loh. Gue lo harus bermimpi punya 1 T dulu buat buat bisnis gitu loh. Yang penting Start mulai. dari yang lo punya gitu loh bos. Kalau nggak ada uang barang apa gitu loh. Yang penting ini bisa gitu loh, dijadikan uang gitu loh. Dulu gue juga waktu di SBM pernah belajar gimana dapetin uang 100.000 dalam sehari. Tapi Apa nggak yang pakai apa-apa. Apa yang lo lakukan? Ngamen gitu kan. Dapat Bos. 5.000. lampu merah gitu. Emang ditugasin ya dia? Iya, ditugasin jadi emang lo harus cari duit gitu loh bos. Dengan apapun kemampuan lo, dengan kayak gue pertama kali ya gue ikut abang none kan. Iya, Itu kan tugas-tugas yang gue satu, gue satu dapat motor. Iya. Gue dapat, makanya gue bisa bayar kuliah gue sendiri. Oh, iya. Jadi ya kita mampunya apa, kita punya skill apa, kita jual, dagangin.
Awalnya dari self employee gitu kan, profesi atau apa. Betul. Dari employee kita simpen duit. Betul. Network Kuadran itu ya. Betul. Employee, self employee, sekarang di bisnis dan investor. Investor Kata gitu. iya dong. Iya. Dulu kita masih muter-muter. Bos. Muter, iya. Muter-muter ke apa namanya ke tempat-tempat yang apa namanya punya kontrak punya kerjaan. Iya. Kita tunggu aja di Hanal Q. Bos, siap. Hanal Q. Udah ada base camp ya. Udah ada base camp ya. Tadi gue bilang, lo harus bikin network sendiri. Iya. Lo nggak bisa, gue mau kayak ini bagus nih, terus lo samperin dia, terus lo nebeng sama dia, itu bukan network lo bro. Iya. Gitu. Kalau emang Bagus nih maksudnya nih public figure gitu misalnya ya. Tempel ya kayak kemarin flexing gitu Iya, kan. betul. Oh dia percaya nih dia punya ini gitu ya. Iya. Justru kita harus meng-create sendiri ya. Sendiri gitu. Itu yang penting. Jadi Tapi nggak mudah juga kan meng-create sendiri. nggak mudah bos. Capek kayak gue jujur aja bisa sehari bisa ketemu 10 orang 20 orang bro. Pada saat itu atau sampai sekarang? Sampai sekarang maksud gue ya ketemu aja terus orang sampai dari jam 8 pagi sampai jam 5 pagi. Serius? Kerja bos, iyalah. Tidurnya berapa jam lo berarti sehari? Itu 3 jam 4 jam dulu bro. Sekarang? Sekarang karena punya istri, punya anak, ya kan pulang jam 9. Terakhir gue. Sekarang udah enggak bos. Sekarang jam 8 tapi bukan di rumah. Kirain gue gitu. Sekarang udah cukup lah. Iya. Udah ada waktunya gitu kan. Karena punya istri. Betul. Tanggung jawabnya beda-beda. Iya. Bos. Betul. Dulu sih gue networking banget. Mau dari motor, kita punya motor bebek, gaul aja gitu kan. Kita punya Bangun motor networking ya. Bangun gaul aja gitu. Jadi apapun yang itu pasti ada peluangnya bos gitu. Dari semua bisnis itu pasti ada peluangnya. Semua Sesuaikan aja dengan budget ya, modalnya mobilnya apa ini. Iya. Ini Gitu. pesan penting nih buat anak muda kan. Zaman Iya. sekarang banyak yang bilang kalau networking tuh harus punya sesuatu yang bagus. Enggak. Flexing makanya banyak yang nipu akhirnya ya. Betul. Klub mobil ini gitu. Iya. Apapun yang lo punya, lo bikin network di situ ya. Iya betul. Dan level of trust juga. Ya. Sehari bisa 20 orang gitu. Itu that's the key juga ya. Iya. Maksudnya lo menggunakan waktu itu tuh dengan ya itu kayak kemarin narsum kita bilang juga Arit, tujuannya apa gitu kan. Iya. Dengan network itu ya adalah menciptakan peluang itu. Gak gampang gitu ketemu banyak orang. Iya. Capek ya. Capek ya. Nggak gampang. Sama lah kayak Pak Bos juga kan banyak orang juga ditemuin. Aduh, sama si Maunya Sebanyak. sama bos. Siap. Nah, menariknya lagi setelah lo 2021 down dengan segala macam aset itu, bagaimana lo men-trigger diri lo sendiri untuk kembali bangkit dan lain sebagainya. Ya intinya yang pertama itu malu bos yang harus kita lawan. Malunya lo sampingan ya. Kita hilangkan dulu. Ibarat kata lo sebelumnya pakai mobil apa Iya, gitu iya. kan. Jadi ya udah kita pinjam uang gitu loh. Kita pengemis. Jadi ya menurut gua pengusaha itu adalah pengemis bos. Bukan hanya pejuang. Iya. Pengemis bos. Pengemis bos. ojek, Ngamen ya kan. Pokoknya Uang tunai. pengusaha tuh kalau lo lihat di Instagram bagus sebenarnya enggak bos. Iya. Karena mereka ngomongnya harus terus ngemis bos, minta tolong bos, Iya. minta tolong. Ini kalau nggak ada gue nggak makan. Jadi ya kayak gitu. Iya. Ya, tapi komit gitu loh. Lu ngomong apa, abis itu lu lakuin, lu buktiin. Ini uangnya gue pakai buat ini bukti transfernya segala macam. Kasih lihat, buktiin, trust. Gitu, gain trust tadi. Iya. Jadi yang paling penting sih ya bagaimana kita convincing others itu yang paling penting gitu. Kita yakinin orang itu bahwa kita bisa, kita mampu walaupun kita bukan siapa-siapa, walaupun kita ya baru belajar lah gitu kan, masih muda kan, kita anak muda ini kan masih belajar, tapi kita bisa buktiin bahwa gue kerja benar dan jujur. Karena orang itu banyak yang nggak jujur bos. Ya, Ya, benar. Modal gue utama itu sebenarnya jujur. Lu jujur, benar. Itu yang gue selalu Gitu. sampaikan juga ke tim. Betul. Itu aja sih, Dan Bos. integritas. Iya, gitu. Tapi kalau misalnya ada sedikit pesan-pesan nggak buat pengusaha-pengusaha pemula, Iya. ya kan? Berarti kan lo akan throwback sekitar 2000 Waduh. berapa tuh? Mulai usaha berarti lo? 2009, 2008. Masih 10-12 tahun yang lalu lah ya Masih berarti. umur 16 tahun karena gue SMP 2 tahun, kuliah gue juga 3 tahun kan. Jadi umur 20 tuh gue lulus kuliah. Jadi mungkin sekitar umur 18. 18 itu udah mulai ya. 17 tahun, 18 tahun mulai gue Nah, usaha. the summary-nya it is apa tuh untuk pengusaha pemula? Yang penting lo harus meyakinkan orang lain gitu kan untuk bisa
dapat kepercayaan dia untuk dia beli barang, dia mau invest, dia mau ngapain segala macem, convincing others gitu kan. Habis itu lu komit juga dari apa yang lo omongin, lu janjiin proposal lo seperti apa, lo harus lakuin gitu loh. Jaga nama baik itu untuk anak-anak muda, walaupun usahanya kecil, tapi lo harus jaga nama baik lo gitu loh. Harus perjuangkan mati-matian. Ada yang ngomongin lo jelasin data, pakai data semua. Karena pasti yang namanya pengusaha Data, pasti ya? diomongin bos. Iya. Nggak mungkin kita, apalagi semakin tinggi, Adem ayam gitu. semakin tinggi ini semakin goyang nih. Iya, iya, Nah, ini iya. banget. Jadi semua itu kita pakai data, jelasin. Gue nggak kayak gitu, ini buktinya. Habis itu ya harus berani mengambil risiko gitu. Dan hilangkan rasa malu gitu loh. Mungkin karena gue juga orang Padang kali ya. Jadi Pandai dagang. ini nggak ada malu loh ya. Nggak ada malu. Harus Jadi berani pokoknya mengambil. gue anak kuliah, gue jual nasi box loh. Orang-orang gue, teman-teman gue pada clubbing, live musik, Oh, iya? segala macam Lo bawa nasi box gitu? Iya, gue nasi box pas kuliah karena memang ada peluang. Iya, iya, Kantin iya. tutup, renovasi. Iya, iya. Oh. Ya, ini peluangnya gue kembangin ke jualan di OSI Delivery, baik ke apa namanya ke kosan-kosan. Itu lo lakuin sendiri? Iya, berpartner sama temen gue. Ya maksudnya lo nganterin sendiri nasi box gitu? Iya. Maksudnya nggak ada tim Ya, gitu, cuma berdua doang gitu kan? Kalau yang nasi box berdua doang, Oh, oke. teman sekelas juga. Iya, iya, iya. Kalau yang OSI Delivery gue ada. Sekarang jadi pengusaha sukses juga nggak? Ya nasi box itu? Bisa Udah nggak dibilang tahu. kurang sih kayaknya. Kurang. Karena dia nggak ada komitmen gitu loh. Oh, Jadi memang yang penting itu komitmen bos. benar-benar. Gitu sih. Jadi harus inovasi dan bergaul sama siapa aja, Sama siapa berteman sama siapa aja, tapi pilih-pilih untuk partner bisnis. Benar. Ya. Harus dipilih. Pilih-pilih yang tadi lo jelasin itu ya, Iya. background Dari- checking dan lain sebagainya. Kita setahun ketemu 100 orang atau 300 orang, ya 2-3 orang cukup bos. Ya. Bikin lo kaya. Gitu ya? Bukan sehari 20 Iya. Ada Sarannya nih. Nggak harus semuanya lo jadi partner bos. Setelah lu jadi ketemu yang sehari 20 itu lu list lagi nggak sih? Gua Gua hari ini follow ketemu up. ini, ketemu ini, ketemu ini. Kemudian berapa hari kemudian follow up gitu ya? Gue selalu tulis sih, gue selalu Iya, iya, karena iya. gue perlu mapping, Iya, apa iya, iya, segala iya, macam, iya. gue dalemin lagi, gue pikir lagi. Iya, 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 iya. Dia merenung sendiri nih, bener nggak ya, bener nggak ya, gitu. Perlu Iya, sih. iya, iya. Terakhir nih, Siap. ambisinya apa sih sekarang? Goalnya apa ya 5 tahun ke depan? Wah, Kan sekarang udah goalnya di titik. enggak lah, enggak malah ada. Ya kita Ada lah. goalnya cuma pengen jadi orang baik dan berguna bagi semua orang gitu. Yang terutama yang sayang sama kita, yang kita sayang. Iya, gitu. iya, Itu iya. doang sih bos. Simple aja. Kalau dari segi bisnis, lo Kayak pengen di tembok nih. kayaknya gue udah siapin. Oh iya benar ya. Nah itu emang cita-cita kok. Oke. Nanti Ya. 2030 ya. Dari 30 boleh ceritain nggak? Cita-citanya apa? Enggak lah. Oh enggak ya, konsumsi nanti Iya. ya. Nanti kan gue kesana. Oh, kan kantor gue dulu ya. Kalau dari segi bisnis, mau membuka bisnis unit yang baru lagi atau apa? Oh iya. Dalam 5 tahun ke depan. Mungkin lo misalnya mau bergerak di bidang apa namanya konstruksi misalnya. Gitu. Kalau sekarang sih ya ini gue buka bocoran gue juga ya. Gue pengen masuk ke capital market sih. Capital market, TBK. Ya, gue Maksudnya? pengen belajar bagaimana meng-IPO kan Perusahaan-perusahaan lo ini. perusahaan ini. Oh, Karena oke. gue udah belajar bagaimana cari dapat duit dari bank. Iya, iya. Gue pengen belajar cari dapat duit dari market, dari Iya, iya, iya. Karena kayaknya ini lebih menarik ya. Oh jadi lo nggak membuka satu bisnis baru. Jadi yang sekarang lo kembangin Iya, jadi iya. TBK aja gitu ya. Betul, bisa juga karena itu kita mau ngambil ke peternakan. Oh peternakan berarti. Peternakan. Bisnisnya peternakan sapi. Habis itu kita membuka online dulu marketing. Kalau jual daging yang pakai packaging segitu Oh. berapa gram berapa kilo gitu kan. Kenapa peternakan? Karena Potensinya masih besar di betul, Indonesia. bos. Ayam, daging, sapi. Semua orang makan anjing, itu ya? Nggak akan habis bos. Iya. Peternakan, perkebunan nggak akan habis, nggak akan mati. Itu number one. Iya, iya. Back to basic bos. Based data juga? Apa? Based on data juga? Number one-nya itu based on data juga? Oh iya, pasti lah. Iya. Itu kan emang kebutuhan Iya. manusia kan. Pangan lah, pangan. Nah, Siap, itu dia tadi bintang tamu kita hari ini Rionaldo Putra dengan segala masukan-masukannya buat pengusaha muda dan juga segala jatuh bangunnya dia membangun bisnisnya hingga sekarang. Dan buat teman-teman MM Podcast collaborated with Bislo dan Bishub, tunggu video-video podcast kita berikutnya. Jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya. See you. Thank you loh. thank you. Thank you. semua. Thanks a lot.
Makasih banyak. Siap.